Selamat pagi, salam semua. Sebelum kita membaca kitab suci firman Tuhan, mari terlebih dahulu saya ajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat kesempatan yang sangat baik untuk duduk di sekitar firman-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami meneduhkan diri kami buka kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan untuk melawat, menguduskan kami dengan firman-Mu. Hati kami siap ya Tuhan, hati ini kami siap. Beri firman-Mu manis terdengar bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Baik saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita untuk belajar dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat 24. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepada kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat.
Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, makanlah. Ambillah kebun anggur Nabot, orang Yesreel itu, menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yesreel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yesreel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ya, demikian saudara-saudari sekalian, firman Tuhan ini untuk kita semua. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dengan baik, menimbangnya dengan sungguh-sungguh dalam hati, dan pesan yang didapat ditaati tentu dalam perilaku hidup tiap-tiap hari. Oke, salam sejahtera untuk semua pendengar atau semua saudara yang menyaksikan tayangan ini. Ya, begini. Kalau orang itu rakus, ya, seseorang itu rakus, kira-kira apa di dunia ini yang bisa memuaskan dirinya? Apa? Saya yakin tidak ada. Bahkan kalau dia memiliki seluruh dunia ini pun, tidak akan dia punya rasa puas terhadap apa yang sudah ada pada dirinya. Ya, karena itu saudara-saudara, penting sekali kita merenungkan, atau penting sekali kita mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kita untuk kita doakan, kita mintakan dari Tuhan, yaitu supaya kita punya rasa cukup, sehingga kita bisa puas dengan apapun yang ada pada kita, yang menjadi hasil peras keringat banting tulang kita. Kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kita walaupun melihat orang lain memiliki ini, itu, dan seterusnya, kita tidak akan mengingini itu, kita tidak akan mencemburui itu. Ya, kisah Nabot ini, kebun anggurnya ini satu kisah yang memang sangat menyedihkan. Ya,
Sangat menyedihkan sekali. Bagaimana kita melihat, mendengar, kita membaca bersama tadi, ini seorang raja ya, Ahab ini seorang raja. Seorang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan untuk mengayomi, melindungi dan seterusnya, ya menjamin sebetulnya keamanan, ya kesejahteraan daripada rakyatnya. Tapi kita menyaksikan di sini, ya, hanya karena keinginannya supaya dia memiliki kebun sayur-sayuran, dan dia melihat Nabot punya tanah ya di dekat tempatnya itu, tanah yang cukup baik, dan dia menginginkan itu. Memang oke, tawarannya juga ada. Silakan, Nabot mau dibayar dengan uang boleh, atau mau dikasih tempat yang lain boleh. Ya, tetapi ya saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa dalam Israel itu kan ada hukum, ada aturan yang memang Tuhan sudah atur tentang hak kepemilikan terhadap tanah. Dan Ahab tahu dengan persis itu. Dan itu sebetulnya yang menjadi alasan dari Nabot itu untuk tidak mau memberikan kepada Ahab tanah yang menjadi milik pusaka nenek moyangnya. Dengan kata lain, dia mau bilang bahwa itu tanah Tuhan punya. Ya, dia itu hanya mengelolanya dan dia tidak akan memberikan kepada siapapun. Itu tanggung jawab imannya. Sebagai seorang rakyat, sebagai umat Tuhan, dia paham benar akan hal sampaikan kepada Ahab. Mestinya Ahab paham itu. Ahab juga sangat fasih, sangat tahu tentang hal itu tentu. Tapi kita lihat ya, entah memang perasaan rakus kah atau apa, serakah kah? Ya, sebetulnya dia raja, dia bisa banyak hal. Ada tempat-tempat yang mungkin dia punya yang lain, dia bisa melakukan itu. Tapi bagaimana dia sangat menginginkan, mungkin dia melihat apa yang Nabot punya itu sesuatu yang lebih baik, dan dia menginginkan itu. Sehingga jawaban Nabot itu bukan membuatnya, harusnya dia bersyukur bahwa ada rakyatnya yang sangat taat pada apa yang sudah Tuhan tetapkan sebagai aturan kepemilikan tanah itu bagi mereka. Tapi malah dia sakit hati, malah dia sedih, lalu dia pulang dan tidak mau makan berbaring. Ya, sedih sekali dengan hal itu. Nah, lebih celakanya lagi, saudara-saudari sekalian, istrinya justru tidak membantu dia untuk memahami sebetulnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Istrinya memang mengatakan bahwa dia raja, dia bisa mengatur semuanya, tapi justru istrinya itu memakai atau memprovokasi dia sebagai seorang raja itu, bahwa kekuasaan yang ada padanya itu dia bisa melakukan segalanya menurut sekehendak hatinya. Dan istrinya pakai kesempatan itu juga untuk menunjukkan bahwa memang mereka ini penguasa, mereka ini raja, mereka ini yang mengatur semua orang, mati hidup seseorang mereka atur. Dan kita bisa lihat bagaimana tindakan daripada istrinya itu. Lewat suatu strategi fitnah yang luar biasa, akhirnya Nabot itu harus kehilangan hartanya, ya, kehilangan nyawanya juga. Dan bukan itu saja, saya juga yakin bahwa Nabot itu karakternya, keluarganya itu, martabatnya itu hancur juga, ya, karena difitnah sebagai orang yang menentang Allah, orang yang menentang raja. Wah, itu sangat luar biasa itu. Fitnah yang sangat luar biasa. Tapi itu yang dipakai ya kelicikan yang dipakai untuk mengambil ya hanya sepotong tanah saja ini. Sepotong tanah itu untuk menjadi milik. Saudara-saudara, ternyata kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Ahab ini, tentu juga pada istrinya itu, ternyata tidak dipakai secara benar, tidak dipakai secara baik untuk membangun, untuk mengayomi, ya, untuk menjaminkan sejahtera pada rakyatnya, daripada orang-orang yang ada dalam kekuasaannya. Tapi kekuasaan ini ibarat pisau di tangannya,
yang dengan nafsunya, dengan serakannya, dengan segala macam kecerdikan dan kelicikannya, ini kemudian justru menghabiskan hidup, ya, menghancurkan derajat dan martabat daripada rakyat yang harusnya dibelanya. Nabot siapa? Orang kecil saja. Tapi itu cara yang dipakai, sistem yang dibangun untuk menghancurkan, ya, atau ya membinasakan. Ya, ini sangat menyedihkan, saudara-saudara. Nah, ini pesan, ya, ini catatan dan peringatan bagi kita semua saat ini. Sebetulnya siapapun kepada kita itu ada diberikan kuasa oleh Tuhan, kuasa untuk mengatur, kuasa untuk supaya membangun, kuasa untuk menjaminkan sesuatu yang baik dalam interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau kita ini pemimpin untuk orang-orang dalam jumlah yang cukup luas. Mungkin satu jemaat kalau di gereja, ya, satu jemaat atau satu klasis atau satu sinode, ya, atau kalau di masyarakat misalnya di desa, RT RW dan seterusnya, atau sampai wali kota, sampai gubernur, sampai presiden, ya. Kalau kita diberikan kuasa oleh Tuhan, ingat dengan baik. Kuasa itu dia bisa menjadi katakan kalau dia sebagai pisau, bisa pisau yang baik untuk kita ini melakukan sesuatu untuk merawat dan menjaminkan keamanan dan sejahtera bagi orang-orang yang ada dalam pelayanan kita. Tapi hati-hati, jangan sampai kita dirasuki begitu rupa ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita terhadap jabatan dan kekuasaan pada kita ditopang lagi dengan kerakusan terhadap kekuasaan itu dan rakus terhadap harta benda yang lain. Maka apa yang menjadi milik umat, milik rakyat, apa menjadi milik masyarakat pun kita serobot, kita ambil itu untuk memperkaya diri kita, untuk memperkaya kelompok kita. Ya, kita punya semua kuasa ada pada kita, sistem kita yang membangun untuk bisa menghancurkan orang-orang yang kita ayomi. Saudara-saudara, hati-hati seperti itu. Kita harus hati-hati. Ya, ingat, kuasa yang diberikan kepadamu itu sesaat saja. Ada batasan waktunya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itulah kita melihat ketika Ahab bersama dengan Isabel sudah menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu, merampas harta daripada Nabot, menghilangkan nyawa daripada Nabot, menghancurkan juga harta dan martabat keluarganya. Maka orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil dan tidak benar seperti ini, Tuhan menjadi pembela mereka. Tuhan yang akan bertindak untuk membela mereka. Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Dan itu yang dialami oleh Ahab, dialami oleh Isabel, dialami oleh anggota keluarganya. Mereka selesai dengan cara yang sadis juga. Mereka selesai dengan cara yang sangat menyedihkan. Gambaran kitab suci ini, saya kira pesannya cukup jelas bagi kita semua. Karena itu, mari saudara-saudara, pakai kapasitas dirimu, pakai sedikit kuasa yang Tuhan percayakan kepadamu itu, ya, untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Rawatlah kehidupan ini, rawatlah kebersamaan ini, ayomilah siapapun dalam jangkauan kehidupan pelayananmu itu. Buat dia betul-betul lebih berdaya lagi, dan ketika dia lebih berdaya, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau diberkati karena memakai kuasamu untuk memanusiakan sesama. Tuhan memberkati, ya, saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kiranya benar-benar kami disadarkan dengan pesan suci daripada firman-Mu ini. Kami sudah membacanya tadi dan kami merenungkan sedikit. Kiranya kami semua disadarkan secara benar dan kami mengembangkan kapasitas diri kami untuk menjadi berkat. Hindarkan kami Tuhan, hindarkan kami supaya kami tidak memiliki keserakahan, kerakusan, sehingga apapun yang dipercayakan oleh Tuhan
maksimal kami pakai itu untuk memberkati. Sedikit kuasa yang kami dapatkan dari Tuhan untuk rentang waktu tertentu, kami pakai itu untuk melayani dengan baik. Dimanapun kami berada, di gereja kah, ataupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Makasih banyak Tuhan Yesus, terpuji namamu. Amin.